Pertama, lakunya hormati kedua orang tua. Oke. Karena saudara empat kita juga datang dari orang tua yang Iya, sama. iya, 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 iya. Leluhur kita mewariskan orang tua kita untuk menghasilkan kita. Jadi menghormati kedua orang tua adalah cara kita menghormati leluhur. Menghormati kakek nenek. Nah, kalau kita sudah connect-nya bagus sama orang tua kita, dengan jauh lebih mudah nanti DNA yang diwariskan orang tua kita kepada kita juga connect dengan kita, termasuk roh leluhur. Nah, itulah jalan bakti kepada orang tua kita. Itu laku yang paling sederhana. Ya, baik Pak Wayan, Pak Dr. Wayan Mustika, kita lanjutkan lagi obrolannya, menarik sekali. Pernah ini dibahas di The Mitos, tidak sampai ke Tuhan gara-gara terlalu menyembah, memuja-muja leluhur gitu. Iya. Menurut Pak Wayan, ini perlu dikasih perspektif gitu ya, karena teman-teman bingung gitu, dikit-dikit leluhur itu penting mana leluhur sama Tuhan gitu kan, juga leluhur itu apa gitu, perlu dikasih perspektif. Monggo. Iya. Pertama gini Mas, kalau saya nanti ke Jawa, ke Boyolali, minta izin nanti ada yang jemput nggak saya di sana Mas? Ada dong. Karena saya belum pernah ke Boyolali. Iya. Nanti ada yang jemput, berarti mudah-mudahan yang jemput juga kenal saya ya. Atau setidak-tidaknya saya pernah kenal lihat dia. Gitu ya. Kalau enggak saya pasti kebingungan. Jadi di alam Boyolali aja saya bisa bingung kalau yang jemput nggak saya kenal dan tidak kenal saya. Iya. Apalagi ketika pergi ke alam kematian, kita mau ketemu Tuhan yang tidak kita kenali, betul nggak ya? Ya, Tuhan mungkin kenal kita, tapi kita nggak kenal Tuhan yang mana kira-kira. Sekarang aja kalau kita bicara, oh saya kemarin ketemu Tuhan, dibilang halu kan? Iya. Nah, nanti kalau kita bilang, nanti kalau kita meninggal ketemu Tuhan, imajinasi kita tentang Tuhan seperti apa, Mas? Gitu. Sehingga paling gampang itu adalah kita bertemu dengan sosok ya, yang di dalamnya ada Tuhan, tetapi memakai tubuh energi yang pernah kita kenali sosoknya, yaitu para leluhur kita. Makanya di cerita perjalanan ke alam kematian tadi, di alam rekoleksi, kita diajak beradaptasi dengan lingkungan yang kembali kita datangin, yaitu alam kematian. Dengan rekoleksi itu kita merasa nyaman. Karena sebelum kita meninggal kan kita sudah terbiasa di alam sini kan. Lupa dengan alam sana. Supaya nggak membingungkan di alam sana, kita tentu akan terkoleksi dengan roh-roh orang yang pernah kita kenali. Nah, termasuk roh leluhur kita. Yang nanti akan membimbing kita ketemu di sana dengan siapa yang kita mau temui, gitu misalnya. Karena ketika kita bicara tentang Tuhan, di sini saja kita susah membayangkan. Betul. Kecerdasan semesta yang tak berwujud, tak bernama, tak berupa, ya, tak bisa disentuh, tak bisa dibayangkan, tak terpikirkan, begitu. Bagaimana susahnya kita membayangkan sesuatu yang tak terpikirkan. Nah, tetapi kalau ada roh leluhur, setidak-tidaknya ada guiding angel kita di sana. Gitu. Itu pentingnya. Ya, samalah dengan sekarang kalau misalnya tidak ada leluhur-leluhur kita. Leluhur kita yang pernah mewariskan kita budaya Nusantara, rumah-rumah kita. Lalu apa yang kita pikirkan tentang negara kita dulu di masa lalu? Karena leluhur kita nggak pernah menciptakan sesuatu buat kita yang kita warisi sekarang. Gitu. Nah, setidak-tidaknya leluhur kita, paling tidak ibu kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, pernah mewariskan ingatan dalam diri kita berupa wujud mereka, foto mereka. Nanti kan ketemu di alam sana jadi ingat kita kan. Oh, ini yang pernah menemui saya. Ya, sama dengan saya tadi sampai di sini, saya nggak tahu kamarnya Mas Hendra di mana, tapi ketemu Mas di bawah, masih ingat, oh ini Masnya. Gitu. Nah, ada yang ngantar ke sini. Kira-kira fungsi roh leluhur seperti itu. Siap. Tapi tidak semua roh yang sudah meninggal itu disebut roh leluhur. Artinya yang dalam kata penting ya, leluhur itu kan artinya luhur-luhur. Tidak semua roh yang meninggal itu roh leluhur. Karena kalau dia masih gentayangan, berarti kan dia nggak luhur. Roh leluhur itu artinya roh yang sudah mateng secara kesadaran, sudah luhur lah. Luhur itu kan artinya atas. Jadi kalau dia sudah memiliki kesadaran di atas roh-roh biasa, baru disebut roh leluhur. Nah, kalau kita masih
hidupnya aja sudah nggak beres gitu, nggak mungkin nanti jadi roh leluhur. Paling jadi roh orang mati aja ya, tapi belum leluhur gitu. Kira-kira seperti itu. Bagaimana sih Pak Wayan caranya leluhur-leluhur yang sudah mateng rohnya itu membimbing anak cucunya gitu? Caranya memberikan bimbingan itu seperti apa gitu Pak Wayan ya? Karena banyak sahabatku itu yang sebenarnya ketika mau mengalami hal-hal yang buruk atau apa begitu selalu dikasih tanda-tanda gitu ya. Biasanya yang paling banyak tuh lewat mimpi gitu. Ya. Nah, apakah itu juga ada sedikit banyak peran dari leluhur yang senantiasa menjangkung dirinya atau bagaimana? Nah, cara leluhur melindungi kita, membimbing kita kan melalui 3 hal. Iya. Melalui tubuh, melalui pikiran, melalui roh kita. Oke. Melalui tubuh, dia menyimpan cara membimbing itu, menyimpan cara perlindungan itu melalui DNA kita. DNA. Ya, sehingga dalam ingatan-ingatan DNA kita tahu virus ini berbahaya, maka kita bersin kalau udaranya kotor. Makanan ini bisa berbahaya loh bagi kesehatanmu, maka di DNA kita ada ingatan untuk membuang makanan yang mengandung kotoran ini, bakteri ini, karena berbahaya bagi kita. Itu cara di DNA kita leluhur menyimpan pesan-pesan dan tuntunan perlindungan. Oke. Lalu ada dia menyimpan dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita itu diberikan pengetahuan-pengetahuan berdasarkan apa? Sastra-sastra yang tertulis maupun tutur-tutur yang ditularkan melalui orang tua kita, kepada kakak kita, kepada kita, dan seterusnya. Atau kita kepada anak-anak kita berikutnya. Itu pesan-pesan bimbingan. Tetapi ketika leluhur yang sudah tidak ada di alam sini, mau memberitahu kita melalui ruh kita, nah, di sini kita sering diberikan apa yang disebut sebagai, bahasa Balinya kletek, mungkin intuisi. Kletek gitu artinya intuisi, atau kadang-kadang kita merasakan sebuah feeling yang nggak bagus. Iya. Kalau kita peka. Kadang-kadang kita merasa akan terjadi sesuatu. Gitu. Nah, tinggal kita dengan kecerdasan kita menggali, ini pesan leluhur apa siapa gitu. Nah, itu cara kita untuk berkomunikasi dengan leluhur kita. Jadi bisa berkomunikasi dengan tubuh kita, melalui tubuh kita. Kalau rasanya, kok saya nggak nyaman rasanya kalau makan ini ya, berarti leluhur kita mengingatkan, jangan makan ini. Dulu, kalau kamu banyak makan daging, kematianmu karena kebanyakan kolesterol gitu misalnya. Sekarang jadi nggak kepingin gitu. Terus bagaimana dengan orang yang sekarang suka makan daging? Diingatkan juga dulu kamu kekurangan gizi. Sekarang banyak-banyak makan protein gitu misalnya. Nah, diingatkan cara begitu. Kita harus peka membaca tubuh kita. Membaca pikiran kita. Kalau ada orang menasihati kita, jangan-jangan itu nasihat leluhur dulu. Yang dulu nggak kita dengerin, sekarang harus kita dengerin. Dari siapapun datangnya. Nah, jangan-jangan itu titipan. Ini kita harus pakai, berandai-andai. Siapa tahu, lewat orang ini, leluhur sedang menitipkan pesan pengetahuan kepada kita. Atau cara inilah leluhur menyembuhkan kita. Kita harus peka. Artinya begini, selalu kita berpikir, leluhur itu punya cara banyak untuk bisa membantu kita. Kadang tuh misalnya begini, saya pernah naik motor, tiba-tiba motor saya ditabrak sama orang. Gara-gara ditabrak, saya harus berhenti. Tabrakan itu nggak seberapa. Tapi alih-alih marah kepada tabrakan yang menyebabkan kerusakan itu, saya berpikirnya berbeda. Jangan-jangan ini cara leluhur untuk mencegah saya sampai di tempat yang di mana saya mungkin mengalami kecelakaan lebih parah. Saya selalu berpikir demikian. Kenapa? Karena tadi sebelum berangkat sudah berdoa. Wahai para dewa, para leluhur, mohon dijaga. Nah, kadang kan cara menjaga kita tuh nggak harus kita, nggak harus kita roh leluhur datang gitu kan. Kan jadi halu kita. Iya. Kadang harus dihentikan dengan cara fisik juga kita. Kalau Pak Wayan sendiri lebih sering mendapatkan bimbingan itu dari saudara empat, atau kemudian leluhur gitu, kakek-kakeknya gitu? Kalau saudara empat itu, karena saudara empat itu macam-macam lihatnya, bukan dalam bentuk wujud-wujud gitu. Oke. Tubuh juga saudara empat. Suara angin juga saudara empat.
apa yang terjadi di jalanan juga saudara empat. Jadi mempersepsikan saudara empat wujud kembaran kita kurang tepat. Oh, bukan kayak gitu saya mau membayangkannya. Mereka hadir sebagai si A, ini bukan kayak gitu. Kadang suara angin itu memberi kita contoh nih misalnya, ketika suara angin kayaknya nih mau hujan gitu. Nah itu anggap aja saudara empat sebagai angin sedang memberitahu kita untuk bersiap-siap. Kabar gitu ya. Ya. Atau ketika misalnya ada perasaan nggak nyaman di tubuh kita, kok kayaknya saya mau masuk angin ini. Berarti kondisi saya lagi drop nih. Berarti saya harus hati-hati dengan apa yang saya makan, saya minum dan sebagainya. Kita harus peka melihatnya, bukan seperti melihat saudara empat itu seperti ya makhluk-makhluk begitu, bukan. Ya. Ya, bagaimana dengan leluhur kalau memberitahu saya? Biasanya saya diberitahunya kalau lagi ngobrol begini. Contoh misalnya, Mas Hendra ngomong sama saya atau ngobrol sama saya, tiba-tiba saya bisa mendapatkan pengetahuan yang saya tidak pikirkan sebelumnya. Karena ada keterlibatan kecerdasan lain yang memberitahu. Jadinya saya kaget. Ini hal baru nih, saya harus catat dulu gitu. Itu contoh bagaimana saya ikut dibimbing dalam keterlibatan kecerdasan lain di semesta itu gitu. Yang Pak Wayan lakukan apa supaya kemudian bimbingan-bimbingan itu tidak terputus gitu ya? Kita tahu bahwa memang setiap orang itu punya peran sendiri-sendiri gitu. Tapi juga tidak salah kalau kemudian, aku pengen dong mendapatkan guidance seperti yang dialami oleh Pak Dr. Wayan Mustika begitu. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghaluskan energi kita supaya kemudian guidance, tuntunan, keajaiban itu mudah terjadi, itu lakunya apa Pak Wayan? Yang pertama, lakunya hormati kedua orang tua. Karena saudara empat kita juga datang dari orang tua yang sama. Leluhur kita mewariskan orang tua kita untuk menghasilkan kita. Jadi menghormati kedua orang tua adalah cara kita menghormati leluhur. Menghormati kakek nenek. Nah, kalau kita sudah connect-nya bagus sama orang tua kita, dengan jauh lebih mudah nanti DNA yang diwariskan orang tua kita kepada kita juga connect dengan kita, termasuk roh leluhur. Nah, itulah jalan bakti kepada orang tua kita. Itu laku yang paling sederhana. Terus tentu ketika kita berterima kasih, yang kita lakukan adalah berterima kasih juga kepada leluhur. Ya, karena leluhur adalah entitas Tuhan yang paling mudah kita bayangkan. Ya, guru-guru kan kalau di Islam Kang Abu kan sering sekali kalau berdoa itu berterima kasih kepada para leluhur, para guru-guru suci, para nabi, ya, para rasul. Itu leluhur. Ya. Ada leluhur secara genetik, ada leluhur secara fenotip. Apa itu leluhur secara genetik? Leluhur secara genetik adalah leluhur yang menurunkan DNA genetik tubuh kita. Leluhur secara fenotip adalah leluhur yang menurunkan sifat-sifat kita. Sifat kebajikan kita mungkin diturunkan melalui kita meniru ajaran kebajikan dari para nabi, para rasul, para guru-guru suci. Nah, seperti itu. Atau kita mendapatkan kesadaran karena mendapatkan mewarisinya dari apa yang kita baca atau kita teladani dari orang-orang yang memiliki kesadaran. Mungkin wujud terima kasihnya itu dengan mendoakan mereka. Parameter bahwa kemudian kita sudah benar-benar bisa baik sama orang tua mungkin ya memudahkan segala urusannya, suka berbagi, memberikan yang disukai. Betul. Gitu ya Pak Wayan ya. Betul. Nah, lagi-lagi kalau kita ngomong soal leluhur gitu, ada ungkapan kutukan leluhur gitu. Nah, kutukan leluhur gitu. Bener nggak sih ada kutukan leluhur gitu Pak Wayan? Ya. Kutukannya mungkin leluhur dulu pernah menyimpan sesuatu buat kita gitu. Tetapi ketika kita tidak menjaganya dengan baik, apa yang terjadi gitu. Nah, contoh, saya sering pakai contoh begini. Leluhur kita, kakek nenek kita, mungkin ingin masa depan kita menjadi baik. Cukup terawat lah. Kemudian disiapkanlah kita mungkin tanah sawah. Disiapkan, ditanami kita mungkin pohon kelapa. Beberapa puluh pohon kelapa yang nanti ketika kita sudah lahir dan remaja atau memiliki kebutuhan hidup, nanti buah-buah dari kelapa itu akan memberi kita kehidupan.
atau sawah itu kita bisa olah memberi kita kehidupan. Tapi misalnya sawahnya dijual, kemudian pohon kelapanya ditebangin, akhirnya yang terjadi apa? Kita nggak punya sesuatu yang kita pakai untuk menghidupi, malah sibuk lagi mencari penghidupan baru. Nah itu dari segi duniawi. Leluhur juga mewariskan kita kebudayaan. Apa tujuan leluhur mewariskan kita kebudayaan? Karena para leluhur dulu, budaya kan hasil akal budi. Itu pasti bermanfaat bagi kita sekarang. Kalau nggak kita rawat, hancur kita. Nah, orang Bali menyadari hal itu. Maka dia merawat adat budayanya, tradisinya, seninya. Dan apa yang terjadi ketika mereka merawatnya? Pariwisata datang ke sini. Ya enggak? Coba kalau misalnya Bali tidak merawat semua itu. Hilang kekayaan adat istiadat tradisi itu. Apa yang dicari orang ke sini? Karena pantai yang indah ada di mana-mana. Taman-taman yang indah ada di berbagai tempat di belahan dunia ini. Ya, pulau-pulau yang indah ada lebih banyak lagi di sini. Tapi apa yang indah yang dimiliki Bali yang tidak ada di tempat lain? Adat dan tradisi. Adat dan tradisi. Itu yang diwariskan leluhur. Kalau itu dihilangkan, apa yang terjadi? Iya, betul. Bayangkan kalau di Jawa tradisinya dijaga. Di Sumatera, di Kalimantan, semua tradisi dijaga. Yang tidak ada di tempat-tempat lain. Nah, orang kan suka mencari sesuatu yang dia tidak punya. Orang negara lain akan pergi ke Indonesia, pergi ke Nusantara, mencari apa yang dia nggak punya. Itu bisa dijual dalam bentuk atraksi yang menghasilkan kehidupan ekonomi, betul nggak? Iya. Nah, warisan itu yang kita kurang jaga. Nah, pada saat terjadi COVID, Pak Wayan, apakah kemudian menjaga warisan leluhur dengan upacara segala macam itu berkurang di Bali? Malah yang biasanya tidak ada dilakukan. Oh gitu. Contoh misalnya, karena pandemi COVID kemarin, ada upacara yang dulu tidak pernah dilakukan, karena tidak ada pandemi, dilakukan dalam bentuk upacara untuk mengatasi pandemi. Ya, ada istilahnya upacara nangluk merana gitu. Ada lagi upacara yang namanya, saya lupa namanya itu. Ketika kita diserang pandemi itu ada upacaranya itu. Menetralisir kembali energi-energi di alam semesta. Karena gini, ketika kita tidak bisa mengolah materinya berupa virus-virus itu, kita bisa mengolah energinya, atau kita bisa mengolah kecerdasannya. Energi apa yang kita bisa olah? Setidak-tidaknya energi semangat hidup kita. Oh, Kuta itu sepi, Mas. Sekarang Mas Hendra bisa lihat jalan Bagong Sari ini ramai malam-malam. Pas pandemi itu jam 7 malam itu sudah kayak jam 1 dini hari. Mati total. Iya, saya keliling Bali kok waktu itu. Iya, benar-benar kan Mas Hendra. Jauh sekali bedanya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kita melihat dengan sudut yang berbeda. Oh, ini harus kita jaga. Bahwa apa? Bali tidak bisa mengandalkan pariwisata. Harus mengandalkan sesuatu yang lain, yaitu agraris kita. Gitu. Oh. Ya. Seperti itu, Mas. Ini hanya jeda sesaat saja. Baik. Jadi itu tentang apa tuh namanya, kutukan leluhur, tentang eksistensi leluhur gitu. Karena banyak yang bertanyakan, jangan-jangan kita nanti nggak sampai ke Tuhan, gara-gara mentok di tataran leluhur aja gitu kan ya. Orang leluhur nanti kan juga mau ke Tuhan. Nah, oke, udah terjawab ya sama Pak Dr. Wayan Mustika ya. Nah, Pak Wayan, sekarang aku pengen memfollow up tadi, kita ngomong soal COVID tadi ya. Oh ya. Ada perspektif yang mungkin ini nggak tahu bentuk kehati-hatian atau apa gitu ya. Banyak hal ganjil yang ganjil gitu ya di saat peristiwa COVID kemarin gitu, sehingga muncul ada yang mengatakan COVID adalah Certificate of Vaccine Identity Digital gitu ya. Terus nanti 19-nya itu dikaitkan dengan IA gitu ya, IA gitu. Nah, WHO mengontrol tubuh manusia gitu. Itu bagian dari desain Rockefeller Foundation gitu ya. Terus kemudian nanti arahnya adalah ketika semuanya sudah
ke listrik, mobil listrik, semuanya serba aplikasi digital gitu. Kita bergantung kepada internet ya, yang internet itu punyanya sana gitu. Ya. Terus suatu saat internet itu kemudian di shutdown gitu ya, seperti yang terjadi misalnya di Estonia kalau nggak salah gitu ya. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, udah nggak apa-apa, kami jadi budakmu nggak apa-apa gitu. Nah, ada kekhawatiran ke sana gitu. Yang tentunya ini, misal kalau kita dengar apa yang disampaikan sama Komjen Dharma Pangrekun gitu ya, itu tuh hampir semuanya terjadi semuanya. Habis ini ke listrik, seterusnya gitu. Kayaknya benar-benar akan mengarah ke sana gitu. Nah, kita kan muncul kadang kecemasan, ketakutan. Oh iya ya, gimana menghadapi itu semua dalam kacamata spiritualisme bagaimana, Pak Wayan? Kalau saya, tiap orang kan punya hak untuk berpikir kemanapun. Oke, siap. Berpikir menjangkau seperti itu boleh-boleh saja, tergantung bagaimana basicnya gitu. Oke. Karena basic saya orang kedokteran, tentu saya akan berpikir ala orang kedokteran. Oke. Bahwa COVID ini terjadi, itu sama dengan flu Spanyol di masa lalu, 100 tahun yang lalu. 1908 kalau tidak salah itu. 1928. Ketika flu Spanyol terjadi, banyak juga korban gitu. Zaman itu banyak yang meninggal gitu. Terus vaksinasi influenza itu sudah sering saya temui. Bahkan jauh sebelum COVID itu, selama praktek itu kan saya sering ketemu orang-orang bule itu pakai dia bawa surat bahwa dia vaksinasi influenza. Sementara di Indonesia kita nggak pernah vaksinasi influenza. Di sana mereka pakai karena influenza di sana itu mematikan. Mungkin karena faktor dingin juga kan. Nah, jadi banyak orang meninggal di daerah-daerah musim dingin, baru musim dingin itu meninggal karena itu. Sehingga di Indonesia muncul, dulu pernah ada SARS, ada MERS ya. Itu memang sesuatu yang biasa dalam dunia kedokteran. Ada Ebola pernah, ada antraks. Jadi dalam dunia kedokteran bagi kami pandemi itu biasa. Biasa dalam arti ada masanya virus tertentu, bakteri tertentu bisa berkembang gitu. Dulu kolera. Dulu banyak orang mati karena pes. Sehingga di zaman pes itu berkembang, kuman pes itu dipakai sebagai senjata biologis. Di daerah Cina kalau tidak salah, dipakai alat berperang. Jadi tubuh yang mati karena pes itu dilemparin ke benteng pertahanan musuh. Nanti mereka mencoba untuk menyentuhnya. Akhirnya mereka kena penyakit yang sama gitu. Nah, COVID juga sama gitu. Ini akan hilang gitu. Tapi nanti akan ada muncul lagi virus-virus yang baru seiring berkembangnya berkembangnya dunia. Hidup ini kan memang yang disebut bekal itu kan suka duka lara. Lara itu penyakit macam-macam. Tapi kalau kita mau bicara teori-teori seperti itu, junk food juga cara orang mengendalikan kita supaya mati hipertensi gitu-gitu kan. Rokok juga semua hal gitu. Nah, tapi kalau itu kita pikirkan kan jadi cemas kita. Iya. Abaikan saja, santai aja. Abaikan aja. Nggak peduli nanti. Abis ini kan sekarang eranya udah digital KTP. Terus kemudian pemasangan chip. Kalau vaksin kemarin kan katanya hanya dikasih yang namanya nanopartikel aja gitu ya. Arahnya adalah totally control gitu, Pak Wayan. Kita kan udah dikontrol dengan HP, dengan kita pakai data-data itu udah dikontrol gitu. Ya. Kemasan gitu ya. Mending kita abaikan aja, tetap berpikir yang produktif gitu aja, Pak Wayan. Betul, karena itu pilihan, Mas. Boleh overthinking, boleh santai-santai saja. Saya memilih santai-santai saja. Nggak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kunci agar nggak kena COVID satu gitu, jangan pernah tes gitu. Bagaimana? Jangan pernah ikut tes gitu. Oh iya. Nah, itu menurut Pak Wayan gimana? Ya karena kita nggak akan terbukti kena COVID kan, walaupun kita mati. Gitu. Nggak terbukti tapi walaupun kita mati. Gitu. Saya punya saudara. Nggak mau gini, nggak mau vaksin, nggak mau gini. Akhirnya apa? Begitu dia kena sampai sesek, baru dia percaya bahwa dia COVID. Tapi setelah dia mengatakan akhirnya saya percaya ternyata ini COVID gini tuh rasanya sakitnya gitu. Akhirnya apa?
berapa hari kemudian dia ngedrop sampai gone lah. Oke. Game over lah akhirnya. Tapi itu sudah telat kan gitu. Tapi hidup ini kan pilihan. Dari dulu itu kita diseleksi oleh alam. Mau berhasil apa enggak dengan seleksi ini gitu. Ya, boleh menyebutnya konspirasi, boleh apa saja terserah. Yang jelas alam akan selalu melakukan seleksi gitu. Alam akan selalu melakukan seleksi. Alam akan selalu melakukan seleksi kepada kita semua gitu. Yang bertahan hidup akan hidup, yang gagal akan berganti tubuh gitu. Dari dulu memang begitu. Iya. Satu-satunya vaksin yang berhasil menghilangkan virus adalah vaksin variola namanya, cacar. Ya, baru cacar aja yang bisa dihilangkan, benar-benar tuntas. Dulu banyak orang mati karena cacar, Mas, banyak. Ya, kita mendengar perspektifnya Pak Wayan ini paling nggak jantung kita menjadi lebih tenang gitu kan ya. Tenang Karena ketika aja, gitu. kita bahaya nggak sih kalau yang kita dengar justru yang konspirasi kayak nanti internet akan mati, totally kontrol kalau negara nggak nurut, ya kita jadi budak itu uang nggak bisa diambil kalau mati semuanya itu gimana Pak Wayan? Berarti dia sudah mati sebelum terjadi. Pilih mau mati ketakutan apa ini, apa santai aja gitu. Oke. Ya. Lagian andai kata iya gitu, kita mau ngelawannya pakai apa juga gitu kan ya? Yang melakukan itu juga akan mati. Yang melakukan itu juga akan mati Ya, gitu ya. Iya nggak? Iya. Misalnya siapa, negara apa? Ya orang yang presiden di negara yang melakukan itu misal juga akan mati, sama aja gitu. Nggak ada yang bisa bertahan dari itu. Jadi mau kita disesatkan dengan yang namanya farmasi atau apa, wis pokoknya jangan atensinya jangan ke sana gitu ya Wayan. Kita punya pilihan. Kalau nggak mau ya jangan. Ya, ini ada obat ini, ada obat ini, ada obat ini. Kalau kita nggak mau ya jangan. Oke. Ya. Nah, ini ada satu yang menarik ini. Sebelum nanti kita geser ke Pak Putu, rata-rata orang atau guru spiritual melakukan pembenaran tentang Tantra Bhairawa. Ya. Jadi hubungan ganti-ganti dengan murid-murid, dengan siapapun, asal suka sama suka, itu tidak masalah gitu ya. Nah, bagaimana dari sudut pandangnya Pak Dr. Wayan Mustika melihat ajaran Tantra yang kemudian menjadi polemik gitu, perdebatan gitu. Ya. Yang paling terkenal dari Bhairawa Tantra itu adalah Bhairawa ya, bukan Bhairawa Tantra ya, Bhairawa. Yang sering disebut ajarannya yang utama itu adalah Pancama Kara Puja. Pancama Kara Puja. Ma pertama itu mamsa, makan daging sepuas-puasnya. Makan daging sepuas-puasnya. Matsya, makan ikan sepuas-puasnya. Oke. Madya, makan arak, minum arak sepuas-puasnya sampai mabuk. Kemudian mudra, menari sepuas-puasnya. Kemudian maituna, contoh nih misalnya, lakukanlah seks sepuas-puasnya. Faktanya nggak puas-puas toh. Setelah satu kali dia puas, apakah besok dia nggak pingin lagi? Pingin lagi. Nah, minumlah puas-puasnya sampai apa? Sampai mabuk. Hari ini dia mabuk, besok nggak pingin mabuk lagi nggak? Pingin lagi. Berarti kan nggak terbukti bahwa minum sepuas-puasnya hari ini akan membuat kita berhenti besok. Enggak. Seks sepuas-puasnya hari ini akan membuat kita berhenti besok. Enggak. Betul. Sehingga dengan demikian, Pancama Kara Puja itu harus didekonstruksi ulang. Kalau orang Jawa dibelengeri dhisik itu katanya ya. Didekonstruksi ulang maknanya. Jangan-jangan mamsa, makan daging sepuas-puasnya itu maksudnya apa? Kalau makan daging kita sepuas-puasnya, kita jadi kurus. Daging kita hilang. Berarti kita semakin kurus. Nah, kurus itu artinya kita berpuasa. Jadi mamsa itu adalah latihan berpuasa. Ini dikonstruksi ulang ya Pak Wayan ya? Berpuasa sampai kita kurus. Seperti pernah dilakukan Buddha. Puasanya sampai kurus kering gitu. Ya, jadi puasa itu pengendalian diri. Itu yang pertama. Makan daging sepuas-puasnya. Apa daging? Lidah kita ini juga daging. Jadi dimakan lidahnya. Jangan sampai kalau lidah kita dimakan, kalau kita makan memasukkan makanan kita kan nggak buka mulut. Nah, kalau kita makan daging, mulut kita lidah ini kita anggap daging yang kita makan, kan kita nggak bicara. Artinya apa? Latihan puasa
termasuk juga berlatih mengendalikan lidah kita ini. Itu mamsa. Matsya, makan ikan sepuas-puasnya. Bukan ikan-ikan itu. Apa sih makna ikan gitu? Ikan itu kalau kita makan sepuas-puasnya, maka kita akan menyerap nutrisi yang ada pada ikan. Apa sih makna yang ada pada ikan? Kita tahu ikan lautan itu tidak pernah asin. Jadi walaupun dia ada dari seumur hidup di lautan, ikan tidak pernah asin. Artinya apa? Kita dimanapun berada, jangan sampai dikotorin oleh lingkungan kita. Itu latihan kita, latihan mengendalikan diri. Hidup pada orang-orang yang perilakunya buruk, kita tidak ikut kena efeknya, nggak ikut kena getahnya. Itu latihan. Nah, hidup dengan orang-orang pencuri, kita tidak menjadi pencuri. Hidup dengan orang suka mabuk, kita nggak jadi pemabuk. Itu contoh bagaimana matsya itu. Lalu ikan-ikan juga selalu berenang dengan tahu mana arus yang bisa dilawan, mana yang enggak. Nah, kita harus tahu juga mana arus yang kita boleh ikuti, mana yang enggak. Itu contoh matsya. Madya itu mabuk. Dengan minum-minuman keras, diartikannya demikian. Tapi mabuk yang dimaksud apa? Antara sadar dan tidak sadar, yaitu kondisi meditatif. Jadi sering-seringlah meditatif gitu. Kemudian mudra, menari sepuas-puasnya, bukan menari ya telanjang dan seterusnya, bukan kayak gitu. Menari sepuas-puasnya itu apa? Bagaimana kita bersuka cita dalam kehidupan ini terus-menerus dalam suka dan duka. Kemudian kita tarikan tubuh ini sebagaimana kita sanggup menarikan wayang-wayang yang ini. Tubuh ini kan wayang. Jadi kita tarikan wayang ini dengan sepenuh jiwa kita. Sepuasnya artinya apa? Puas-puaslah kamu bekerja dengan segala tugas yang dibebankan kepadamu. Itu mudranya. Lalu maituna, hubungan seks sepuas-puasnya. Satukanlah tubuh dan jiwamu. Sehingga apapun yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan, itu dilakukan sebagai penyatuan antara tubuh dan jiwa. Itu bukan seks kayak gitu. Satukan manunggaling kaula Gusti. Tubuh dan jiwa menyatu. Ini yang banyak keblinger kan soal ini sebenarnya kan. Guru spiritual yang kemudian dia selalu melakukan hubungan seks dengan pasangan yang tidak resmi, misalnya dengan muridnya sendiri. Lah bagaimana tentang ajaran Tantra Bhairava itu? Masa itu mau disalahkan gitu kan katanya kan. Kebanyakan kan jawabannya begitu. Pembenaran ya Bapak ini ya? Pembenaran. Ajarannya nggak salah. Namanya Tantra kan pembebasan. Apakah pembebasan itu berarti bebas sepuas-puasnya? Atau pembebasan jiwa? Oh, iya. Tapi kalau Pancamakara Puja dengan pemahaman tadi kan membebaskan jiwa dari kemelekatan. Nah, kalau kita lakukan seks sepuas-puasnya kan bukan membebaskan, tapi malah melekatkan kita kepada dorongan nafsu hewani. Dan ketika itu udah dilakukan, buktinya juga nggak puas-puas gitu. Nggak puas-puas, malah kita melekat kan. Kalau nggak dapat rasanya nggak enak. Gitu. Iya. Belum lagi ganti baru, yang tidak ada ujungnya gitu ya. Karena dia melekat kepada dorongan nafsu hewaninya yang berupa apa? Food and fuck. Ya, karena food and fuck nggak dapat, fight or flight reaksi egonya. Food and fuck itu apa? Food makanan, mamsa makan daging sepuas-puasnya, makan ikan sepuas-puasnya, minum sepuas-puasnya. Itu kan urusan food. Itu kan ego punya, alami sebagai hewani. Kemudian fuck reproduksi, menari sepuas-puasnya supaya bisa hubungan seksual sepuas-puasnya. Berarti kan juga urusan hewani kita itu. Urusan buta dalam. Tapi ajaran itu kan ajaran spiritual, Bhairava. Bagaimana mungkin ajaran spiritual mengajak kita turun ke wilayah-wilayah egois, dorongan ego, dorongan hewani. Yang namanya ajaran spiritual kan ke arah spirit, arah pembebasan. Kalau arah pembebasan tentu dia wilayahnya adalah apa? Itu tadi meditatif, madya, mamsa mengendalikan kata-kata lidah ini. Matsya mengendalikan sifat kita supaya nggak terpengaruh oleh lingkungan. Kan gitu tujuannya, Mas. Tapi kenapa bisa diplesetkan sampai hubungan seks bebas kayak gitu? Karena
tesis dan antitesis. Ah, Matahari bisa mencerahkan, bisa membutakan. Oke. Pilih yang mana. Ajaran itu bisa dipakai untuk kebenaran, bisa dipakai pembenaran. Contoh misalnya, kalau kita percaya semua ini sudah kehendak Tuhan, Oke. nanti bunuh orang. Terus begitu mau dihukum, jawabannya apa? Mohon maaf. Kalau bukan kehendak Tuhan, saya bunuh pun dia nggak akan mati. Betul. Itu pembenaran masuk. Iya. Manusia itu kan hebatnya di situ, Mas. Aduh. Jago bikin pembenaran dari kebenaran. Gitu. Iya. Ya, ini sangat mencerahkan. Ya. Karena memang pada tataran praksis kenyataannya memang Ya. tidak sedikit orang-orang yang dianggap suci, yang dituakan, yang dipuja-puja, yang dianggap pembimbing, yang dianggap sebagai seorang guru spiritual gitu, memang lebih sering menggunakan pembenaran-pembenaran itu untuk kepentingan ego gitu. Dan kita tentu harus lebih jeli dan hati-hati begitu ya. Karena mereka memang dihadirkan untuk itu. Karena bukan hanya seorang guru harus waspada, murid pun harus waspada. Tapi ketika seorang murid mendapatkan guru yang model seperti itu yang menyebabkan hal itu terjadi itu faktor apa sih, Pak Wayan? Berarti dia belum belajar menjadi murid yang waspada. Oh, Nanti ada guru yang belum belajar jadi guru yang waspada gitu. Hidup hanya sebuah pilihan, mau yang mana gitu. Ya, seperti pedagang, seperti pembeli gitu. Pembeli kan juga harus bisa memilih. Ya, kita beli semangka aja harus tahu ini merah karena alami apa merah karena dikasih pewarna, kan bisa. Bukan karena memang vibrasimu ya masih sebatas itu gitu. Kamu dapat guru kemurungsung ya karena sebenarnya kamu masih kemurungsung kayak gitu gimana? Oh ya, cocok juga. Itu benar juga ya? Cocok juga. Ya, cocok juga gitu. Karena orang yang ingin belajar kewisesan, kesaktian, dapatnya yang model begitu. Oke. Sukanya di situ kan, dapatnya di situ. Track ya Wayan ya? Track. Oke, sip. Baik. Wah, obrolan yang sangat dahsyat, sangat keren dari tadi sama Dr. Wayan Mustika. Teman-teman di TikTok pada girang semuanya, Pak Wayan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak. Banyak hal yang baru kita dapat. Thank you. Sehat selalu Pak Dr. Wayan Mustika. Sekali lagi teman-teman yang mau mempelajari lebih dalam lagi pikiran-pikiran besar Dr. Wayan Mustika, kami menyediakan buku-buku beliau dari Jendela Rumah Semesta, Wayan ya. Buku yang bisa dipesan banyak sekali. 3 yang paling diminati banyak teman-teman, ada Kan Dapat, ada Dialog Rahasia, dan Perjalanan ke Alam Kematian. Nah, itu bisa di WA ya, di bio atau di kolom deskripsi YouTube Ngadi Roso. Sekali lagi, banyak yang mau beli bukunya. Oke, sip. Tanggal 11 Pak Wayan di Boyolali ya. Siap. Acara bersama Bos Niko, Guru Gembul, Pak Kojim, Ahmad Kojim, Siwa Ambara, Mbah Gatot, pokoknya top lah ya, narasumber terbaik Ngaji Roso, saya kumpulkan jadi satu di Boyolali. Kita ngumpul semuanya teman-teman, gratis yang mau hadir di sana ya. Terima kasih, sampai jumpa Pak Wayan. Matur suwun, matur suwun. Sampai ketemu lagi. Sip. Pak Putu. Pak Wayan makan dulu dong.